Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Melihat perkembangan komunikasi umat Islam di medsos yang membahas masalah akidah Islam yang kadang saling menyalahkan sepertinya kurang elok dilihat masyarakat luas, apalagi yang melihat beda agama. Sebenarnya agama tiap orang itu adalah urusan pribadi manusia itu sendiri dengan Tuhannya. Memang tidak bisa dipungkiri untuk menjalankan agamanya sendiri kadang tiap orang bisa beda walaupun satu agama, dan ini terjadi di semua agama. Rasul Allah Muhammad memberitakan bahwa Islam akan menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat, yaitu yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Kalau memang agama itu adalah hak privasi antara manusia dan Tuhannya, sudah semestinya kita saling menghormati, tidak saling menghujat sesama yang beragama Islam atau saling hujat antar agama. Allah melarang umat Islam menghujat Tuhan agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam Islam itu debat tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad. Apabila ada orang Islam yang mendebat isi Al-Quran maka murtadlah dia, tapi kalau niat belajar untuk minta penjelasan pada ahli ilmu tafsir Al-Quran dibolehkan karena Al-Quran itu untuk orang yang berakal dan mau berpikir, jadi tidak percaya membuta. Kadang banyak yang memposting tentang agama Islam di medsos yang pada akhirnya tidak jarang terjadi beda tata cara dan beda pemahaman yang akhirnya menjadi debat ramai di medsos, apalagi yang berdebat sama-sama punya massa yang banyak bisa berakibat pecahnya persatuan yang membuat orang awam menjadi bingung mana yang benar. Sebaiknya debat di medsos itu diubah dengan cara tabayun, setelah ketemu dan sepakat baru diunggah di medsos. Bila cara seperti itu digunakan, insya Allah umat Islam akan bersatu rukun guyup. Debat itu ujungnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang karena tiap kubu meyakini keyakinannya 100%. Sedangkan Rasulullah Muhammad itu diperintah untuk menyampaikan wahyu yang diterima, tidak melayani orang untuk berdebat. Kalau manusia hatinya sudah tertutup atas maunya sendiri, maka apapun kebenaran Al-Quran yang disampaikan tidak akan bisa diterima, dan hidayah itu milik Allah dan manusia harus mau berpikir positif untuk mendapatkan hidayah itu. Sekarang banyak manusia berpikiran bahwa manusia itu diciptakan oleh ras alien yang jauh lebih unggul peradabannya dan jauh lebih tinggi ilmu pengetahuannya. Kalau manusia itu hidup pada dimensi 3 maka ras alien pencipta manusia itu berada pada dimensi jauh lebih tinggi, mungkin di dimensi 39 atau bahkan lebih, dan karena beda dimensi yang sangat jauh maka manusia tidak bisa melihatnya, yang kalau dijelaskan membuat yang mendengar dan yang menjelaskannya jadi bingung sendiri. Kalau yang mengaku beragama Islam percaya hal tersebut maka murtadlah dia. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah itu Esa yang menciptakan bumi dan 7 langit dan menciptakan makhluk di semua alam, dan manusia tidak akan diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit pengetahuan tentang ruh. Dalam hal ini bukan berarti manusia tidak boleh belajar mencari ilmu baru tentang apapun itu. Al-Quran telah menjelaskan banyak hal 1400 tahun lalu yang baru terbukti akhir-akhir ini, dan itu belum semuanya. Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa sesungguhnya ilmu manusia itu ibarat jari tangan dimasukkan dalam air laut lalu diangkat, dan air yang menempel pada jari itulah ilmu manusia, sedangkan ilmu Allah adalah seluas lautan itu, dan ditambah 7 lautan lagi masih kurang untuk menulis ilmu Allah. Allahu Akbar. Bila ada ulama siapapun itu yang mengeluarkan fatwa tidak sesuai dengan isi Al-Quran maka murtadlah dia. Mari kita yang mengaku beragama Islam mulai sekarang mau membuka dan membaca dan memahami arti Al-Quran yang tentunya didampingi seorang guru agama Islam yang tegak lurus pada Al-Quran dan hadis supaya tidak mudah dimurtadkan. Islam itu agama yang sudah sempurna dan hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Maka bersatulah umat Islam, jangan bercerai-berai. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam NKRI.